Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hari kedua, lonceng di Star Moon Hall berdering 9 kali. Ini berarti ada sesuatu yang penting terjadi di antara aula di Istana Surgawi. Suara itu memanggil semua orang di Star Moon Hall untuk berkumpul bersama. Semua orang dari Star Moon Hall pergi ke lapangan umum dan berkumpul setelah mereka mendengar lonceng berbunyi. Dalam sekejap, lapangan umum sudah menjadi keributan besar saat orang-orang bergerak di antara kerumunan. Masih banyak murid, pelindung, tetua, dan lainnya yang belum tiba di alun-alun. Apa yang terjadi lagi? Sudah lama sekali sejak lonceng berbunyi 9 kali. Biasanya ketika lonceng di Istana Surgawi berbunyi 9 kali, itu bisa menjadi upacara untuk menyembah leluhur kita, upacara untuk mempromosikan seseorang menjadi sesepuh, atau upacara untuk memecat sesepuh, ucap seorang pemuda yang tampak bijaksana. Jika Anda tahu begitu banyak, lalu menurut Anda apa yang kemungkinan besar akan terjadi? Ucap seorang pemuda jangkung di sampingnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Memuja leluhur tidak mungkin. Jika itu untuk menghukum seorang tetua, maka mungkin ini adalah upacara untuk memecat seorang tetua. Tapi baru-baru ini, tidak ada berita bahwa sesepuh melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Mata pemuda itu berbinar. Mungkinkah ini upacara untuk mempromosikan seseorang sebagai penatua? Ucap pemuda lainnya bertanya dengan linglung. Lalu siapa? Siapa yang memiliki kemampuan untuk dipromosikan menjadi penatua? Tidak ada yang tahu siapa yang meneriakkan kata-kata itu, tetapi setelah itu, banyak orang terdiam karena memikirkan dua skenario yang telah terjadi, tantangan King Sui kepada 9 prajurit dari Menara Pedang, dan pertempuran King Sui dengan Siri. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki King Sui untuk dapat mengalahkan bahkan Siri dalam pertempuran. Mungkin tiba-tiba untuk mempromosikannya menjadi penatua, mengingat usia dan potensi pertumbuhannya, tetapi setelah beberapa tahun lagi, mungkin tidak ada yang akan mempermasalahkannya lagi. King Sui muncul di arena dengan pakaian lengkap. Arena itu sepenuhnya dipenuhi oleh sesepuh dan beberapa sesepuh tertinggi. Meskipun para sesepuh tertinggi bekerja di bawah asosiasi penatua dan tidak termasuk dalam aula manapun, mereka masih memperlakukan aula bekas tempat mereka bekerja sebagai keluarga mereka. Meskipun mereka mewakili Istana Surgawi secara keseluruhan, kekhawatiran atas aula tempat mereka bekerja tidak memengaruhi para tetua tertinggi sama sekali. Penguasa Istana Star Moon Hall muncul juga. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap King Sui dengan senang hati. Baiklah, saya ingin mengumumkan sebuah kabar baik kepada semua orang hari ini. Star Moon Hall kita akan memiliki tambahan seorang tetua baru, dan dia tidak lain adalah King Sui yang kalian semua pasti sudah kenal sekarang. Dia juga tetua termuda dalam sejarah Istana Surgawi, ucap salah satu sesepuh tersenyum saat dia mengumumkan kepada semua orang di bawah arena. Meskipun banyak orang berharap King Sui mengetahuinya, menilai dari penampilan dan pakaiannya yang bersih, mereka masih merasa luar biasa mendengar dari para sesepuh. Dalam sekejap, kerumunan itu meledak menjadi hiruk-pikuk. Sial, dia baru saja dipromosikan menjadi penatua langsung, dan di usia yang sangat muda. Ini adalah tetua Istana Surgawi yang sedang kita bicarakan. Status ini pada dasarnya memungkinkan Anda pergi kemanapun yang tidak tertandingi di benua Green Cloud. Dia menjadi penatua di usia yang sangat muda, masa depannya tidak ada habisnya. Pujian tidak terbatas. Para sesepuh di arena juga mengobrol tanpa henti tentang hal-hal acak. Beberapa berbicara tentang hukum, beberapa memberikan ucapan selamat, dan beberapa hanya bersemangat. Seorang wanita berjalan menuju King Sui dan memberikan seragam penatua kepadanya. Dia menerima seragam itu dan memakainya. Jubah ungu membuat King Sui terlihat lebih lembut dari sebelumnya. Bahkan wanita di dekatnya juga terpikat oleh penampilan barunya. Namun,
Mereka dengan gugup menundukkan kepala ketika orang-orang di sekitarnya menggoda mereka karena terpesona oleh King Sui. Wanita kedua berjalan ke arahnya membawa token jernih yang indah, langsung menyematkannya ke area pinggang King Sui. Token ini mewakili status seorang penatua. King Sui bisa dengan jelas melihat kata-kata penatua di depan dan kata-kata istana surgawi di belakang. Seorang wanita ketiga datang dan memberinya pedang giok putih yang melambangkan statusnya sebagai penatua. Pedang tajam sangat berharga, tapi tidak akan pernah bisa digunakan untuk melawan musuh dalam pertempuran. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah pedang giok putih yang terkenal sebagai pedang anggota penatua istana surgawi. Karena King Sui adalah penatua istana surgawi, dia membungkuk kepada kerumunan di sekitarnya. Penatua King, tolong beri lebih banyak bimbingan kepada saya. Huoyun Liuli berkata, melihat King Sui sebelum kembali. Tapi dia tidak bisa menahan tawa menawannya setelah mengatakan itu pada King Sui. King Sui menggosok kepalanya dengan lembut dan mengacak-acak rambut yang ditahan oleh jepit rambutnya. Dia tampak menawan ketika dia melihat King Sui dengan tatapan pahit. Dan kemudian, 3 hari telah berlalu begitu saja. King Sui, hati-hati dalam perjalananmu, tolong jaga Ming Yue dan Liu Li dengan baik, ucap Chang Wuya dan Fei Wuji mengirim King Sui dan kedua wanita itu sampai ke dasar istana surgawi. Guru tua, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun merugikan mereka. Paman Fei Wuji, terima kasih banyak. Kakek guru, kami akan segera kembali untuk bertemu denganmu lagi. Burung raksasa bersayap emas dan burung api berputar-putar di sekitar langit di atas mereka. Mahkota Phoenix di kepala burung api terlihat jauh lebih besar dari sebelumnya. Akhirnya, mereka berangkat untuk perjalanan pulang di bawah pengawasan enggan dari Chang Wuya dan Fei Wuji. Ini adalah pertama kalinya Chang Wuya melihat binatang King Sui. Dia sangat lega setelah dia melihat mahkota Phoenix di kepalanya. Kedua wanita itu, bagaimanapun, berlinang air mata, terutama Chang Hai Ming Yue. Sangat jarang bagi King Sui untuk melihat sisi bijaknya ini. Ming Yue, Liu Li, kita akan kembali lagi di masa depan. Jadi kalian cobalah untuk berbahagia. Seperti yang banyak orang katakan, semua hal baik harus berakhir, ucap King Sui menghibur Chang Hai Ming Yue dan Huoyun Liu Li. Mungkin karena burung api mengakui sisi mahkota Phoenix, dia tidak melekat pada burung bersayap emas sebanyak sebelumnya. Tapi yang mengejutkan King Sui adalah bahwa burung bersayap emas berinisiatif untuk mendekatkan dirinya sendiri pada burung api dengan penuh kasih sayang. Chang Hai Ming Yue memerah karena melihat apa yang terjadi. Siapapun akan langsung luluh hatinya jika mereka melihat sedikit rasa malu seperti anak kecil dari seorang wanita seperti Ming Yue. Itu adalah keindahan yang tak terlukiskan. Bahkan kata kecantikan tidak akan bisa menggambarkannya sepenuhnya. Itu adalah sejenis keindahan yang sangat indah dan romantis yang bisa membanjiri jiwa manusia. Itu juga semacam keindahan tidak hanya untuk kesenangan mata. Alasannya mungkin karena mahkota Phoenix. Tidak diragukan lagi, burung api mungkin memiliki sedikit darah Phoenix. Saat King Sui memikirkan perjalanannya kembali ke rumah, dia merasa bahwa hatinya sudah kembali ke rumahnya. Pikiran untuk pulang semakin kuat saat dia mulai merasa tidak sabar. Burung api tampak bersemangat, mungkin karena kebebasannya dari alam Valet jadi immortal, atau mungkin karena mahkota Phoenix yang baru diperolehnya. Setelah itu, setengah bulan berlalu. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di udara, yang merupakan hal yang baik karena mereka dapat bepergian lebih cepat. Butuh waktu 20 hari untuk mencapai kota selatan. King Sui awalnya ingin melewati kota, tetapi dia tahu bahwa Chang Hai Ming Yue ingin mampir dan memberi penghormatan kepada orang tuanya. Teknik penguatan kuno King Sui menerobos ke 101 siklus Qi yang diedarkan dalam setengah bulan dan mencapai puncaknya. Segera, itu akan melampaui 102 siklus. Apa yang membuat King Sui bahagia adalah kenyataan bahwa kekuatannya telah meningkat 1% setelah 1 hari tanpa bantuan eksternal tambahan. Serangan, kecepatan,
dan energi rohnya juga akan meningkat 1%. King Sui tahu betul tentang kelainan teknik penguatan kuno. Itulah mengapa dia tidak terlalu terkejut lagi. Kota Selatan. King Sui memperkirakan bahwa separuh waktu telah ditebang. 1 bulan lagi dan mereka akan bisa mencapai kota Changlang. Namun, dibutuhkan 2 hari untuk melakukan perjalanan dari kota Changlang ke kota 100 Miles. Ming Yue, Liu Li, mari kita beri penghormatan kepada para senior. King Sui berbicara dengan lembut ketika dia melihat bahwa Changhai Ming Yue kehilangan kata-kata setelah tiba di kota selatan. Dia tidak terkejut tentang apa yang terjadi terakhir kali, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa King Sui akan mengucapkan kata-kata itu. Dia berharap dia terbang di atas kota tanpa ragu-ragu. Kata-kata itu membuatnya bahagia. Changhai Ming Yue mengangguk. Kerutannya mulai menghilang. Saat dia memberikan dupa kepada orang tuanya yang telah meninggal, Changhai Ming Yue tidak bisa menahan tangis. Tahun ini, dia telah merasakan arti kesepian. Itu adalah kesepian yang menyakitkan dari dalam tulangnya. Chang Huya telah memberinya perlindungan yang lebih luas. Namun, dia tidak yakin tentang dirinya sendiri, karena perlindungan terbesar yang dia miliki adalah King Sui. Jika sesuatu terjadi pada King Sui, seluruh kepribadiannya pasti akan berubah, dan dia akan melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Ming Yue, orang tuamu paling bahagia saat kamu masih hidup. Mereka telah melakukan semua yang mereka bisa agar kamu bisa hidup. Mereka mendoakan kebahagiaan untukmu. Mereka berdua hanya akan bahagia saat kamu bahagia. Pengorbanan mereka tidak akan sia-sia, ucap King Sui berlutut di samping Changhai Ming Yue dan menepuk kepalanya. Changhai Ming Yue tiba-tiba memeluk King Sui dan menangis tanpa henti di lengannya. Bagian depan jubahnya dengan cepat basah karena air matanya. Tidak ada yang perlu ditakuti kecuali kesepian dan putus asa. Beralih cerita di kota 100 Miles. Penginapan malam. Situ Sang membawa 2 saudara seniornya ke pintu masuk penginapan malam. Dia melihat pada persetubuhan antara seorang wanita yang menggoda dan seorang pria. Erangannya menyenangkan di telinganya. Saudara Situ, aku rasa kamu tidak ingin kami bermain dengan wanita-wanita yang baru saja terpakai ini bukan? Ucap Yan Su yang tinggi mengerutkan kening saat dia berkata kepada Situ Sang. Tentu saja tidak. Aku tahu senior Yan dan senior Li paling benci bermain dengan wanita seperti ini. Tapi aku juga tahu bahwa ada sepasang kakak beradik premium di penginapan malam ini. Mereka adalah pemilik dari penginapan malam ini. Mereka tidak hanya mempertahankan tubuh giok murni mereka, mereka juga tipe wanita yang senior berdua sukai, ucap Situ Sang sambil tersenyum puas. Yan Su dan Li Long menjadi penasaran setelah mendengarkan Situ Sang. Mereka bertiga masuk ke penginapan malam bersama. Setelah itu, ada sekitar 30 wanita menggoda di dalam ruang yang nyaman. Kaki mereka yang halus dan seperti gelombang sangat menarik. Ada juga sekitar 10 pria kekar di sana yang sesekali menatap payudara wanita dan pinggul montok. Mereka adalah pejuang bela diri yang ditugaskan untuk melindungi keamanan penginapan malam. Hei, bukankah si pria ini Situ? Sudah lama sekali sejak kau datang untuk mencari suang-suang, aku sangat merindukanmu, ucap wanita bertubuh mungil berdada dengan pinggul yang menawan. Dia berjalan menuju Situ Sang secara seksual saat dia berbicara dengan nada menggoda. Namun, bahkan sebelum dia bisa mendekati Situ Sang, plak, itu adalah tamparan keras di wajah wanita itu. Pelacur. Dia mengucapkan sepatah kata melalui giginya, dan memandang wanita bernama Suang-Suang dengan jijik. Tamparan itu cukup keras untuk menarik perhatian semua orang di ruang tunggu. 10 pria kekar berjalan menuju ke arah mereka sambil tertawa terbahak-bahak. Situ Sang, beraninya kamu memukulku, dan beraninya kamu membuat keributan dengan nama keluarga Situ. Apa kau mencari kematian? Dasar pengecut. Wanita Suang-Suang itu berteriak ke Situ Sang dengan histeris. Sidik jari di wajahnya sangat jelas. Gus buah. Situ Sang dengan cepat menendang perutnya, langsung menyebabkan dia mengeluarkan darah. Braak. Tendangannya mengirimnya terbang ke ruang duduk dan menabrak deretan meja.
Si Tu Sang memberikan senyum tanpa ampun. Ini bukan tempat bagimu untuk bertingkah laku sesukamu. Ah Huang, ah Cheng, keluarkan dia dan patahkan kedua kakinya, ucap seorang pemimpin penjaga yang hampir setengah baya berteriak dengan marah. Siap, dimengerti senior. Dua pria muda bertubuh tinggi kekar bergegas menuju Si Tu Sang. Kakak senior Li, bunuh mereka, ucap Si Tu Sang dengan sopan pada pria kurus kecil di sampingnya. Ini hanya udang kecil. Membunuh mereka akan cepat, ucap Li Long yang kurus bergegas menuju pria kekar itu dengan tiba-tiba. Tetapi hal berikutnya yang terjadi tidak terbayangkan. Kedua pria kekar itu meludahkan darah dan jatuh ke tanah saat mereka berhenti bergerak. Orang-orang ini telah langsung dihajar sampai mati oleh Li Long dari kekuatan momentumnya. Tidak ada kejutan. Itu sangat normal bagi prajurit bela diri tingkat Hautian untuk dikalahkan oleh prajurit bela diri puncak Xiantian. Ruangan itu langsung berubah menjadi hiruk-pikuk. Teriakan tanpa henti bisa terdengar. Li Long yang arogan itu berkata dengan dingin, "Siapapun yang berteriak sekali lagi, aku akan membunuhnya." Jeritan itu langsung berhenti dan ruang tunggu langsung menjadi sunyi yang menakutkan. Semua orang takut bahkan untuk melihat Li Long di matanya. Bahkan 10 pria kekar telah menjadi pucat dan mulai merasakan keringat dingin mengalir ke seluruh tubuh mereka. Prajurit bela diri tingkat Hautian puncak telah langsung dipukul sampai mati, jadi bagi Li Long untuk membunuh mereka semua akan menjadi sangat mudah. Namun, Li Long hanya berkata, "Tutup pintu, tidak ada yang diperbolehkan keluar atau masuk. Jika tidak, itu akan mengakibatkan kematian semua orang." Niat mereka untuk melarikan diri dari tempat ini telah hancur setelah mendengar nada dingin dan lepas itu. Karena Si Tu Sang tahu tempat tinggal bos penginapan di lantai paling atas, dia, Yanxi, dan Li Long perlahan berjalan ke atas. Itu adalah perjalanan yang mulus sampai lantai 5. Pintunya dihadang oleh dua wanita berwajah tangguh. "Ini adalah area pribadi, tidak ada orang luar yang diizinkan," ucap salah satu penjaga wanita. Tampaknya lantai atas tidak terpengaruh oleh kebisingan di bawah. Kakak senior Li, kedua anak ayam ini tidak terlihat seburuk itu. "Bagaimana kalau kita menangkap mereka dan bermain dengan mereka juga?" ucap Yan Su tertawa cabul. "Ini tidak akan mudah, tapi mari kita lakukan. Tidak akan menjadi masalah besar jika kami bermain dengan beberapa lagi," ucap Li Long menjawab pelan. Yan Su hanya meraih salah satu wanita dengan satu tangan, dan menendang pintu sambil menyeret wanita itu. Wenren Wugu sedang berlatih teknik pedangnya dengan gaun malamnya setelah dia mandi. Si Tu Sang yang, tanpa bola, menjadi sangat iri hanya dengan melihat tubuh langsingnya, tapi sayang sekali dia tidak bisa merasakan karena dia telah kehilangan kemampuan itu. Yan Su dan Li Long terpana oleh kedewasaan provokatif wanita itu. Tubuhnya melengkung dan lehernya ramping. Bahunya tajam, dada dan pinggulnya montok dan penuh, pahanya berdaging, dan kakinya ramping dan panjang. Tubuh itu cukup untuk mengiring siapapun secara impulsif. Ini adalah wanita ideal mereka, salah satu kelas tertinggi. "Kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini?" ucap Wenren Wugu dapat mengatakan bahwa ini akan menjadi malapetaka terbesar yang dia hadapi menilai dari pengalamannya yang terkumpul. Wenren Wugu bisa melihat kekaguman di mata Si Tu Sang, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia diganggu oleh suara Li Long. "Nona cantik, kamu akan segera tahu tentang apa yang akan kami lakukan di sini." Li Long berkata dengan bersemangat saat dia melangkah maju dan meraih Wenren Wugu. Dia memukulnya di tempat-tempat acak untuk beberapa kali menyebabkan dia jatuh ke tubuhnya. Wenren Wugu kehabisan energinya, wajah dewasanya yang cantik langsung berubah menjadi putih pucat. Yan Su dan Li Long suka bermain bersama wanita sepanjang waktu. Namun, Li Long terpesona oleh daya tarik Wenren Wugu dan sempat lupa bahwa mereka pada awalnya seharusnya bermain dengan sepasang saudari bersama. Tipe wanita yang mereka cintai sama-sama wanita dewasa seperti Wenren Wugu. "Tolong pelan-pelan bersenang-senanglah, saudara senior. Aku akan menunggu di luar," ucap Si Tu Sang tersenyum licik saat dia berjalan keluar.
Kedua wanita penjaga itu segera ditelanjangi dan disejajarkan di atas permadani merah seperti dua domba putih. Lilong kemudian menempatkan Wenren Wugu di tempat tidur dalam posisi di mana dia bisa melihat dengan jelas kedua wanita telanjang itu. Kakak senior, mari kita nikmati mereka sepuasnya hari ini. Oke, mari kita menghibur para wanita cantik ini sampai puas. Hahaha, balas Lilong mengangguk dengan nafsu. Ini bukan pertama kalinya mereka, jadi keduanya bisa bekerja sama satu sama lain. Masing-masing memegang seorang wanita telanjang di lengan mereka. Teknik berpengalaman mereka melalui penggunaan jari dan mulut secara bersamaan membuat kedua wanita itu terengah-engah dengan sangat cepat. Kemudian kedua pria itu masing-masing mengeluarkan pil obat berwarna merah tua dan memasukkannya ke dalam kedua mulut wanita itu. Wenren Wugu juga dicekok paksa makan pil oleh Lilong. Kedua wanita itu mulai mengerang tanpa alasan. Yansu dan Lilong, yang telah bertahan lama, segera melepas semua pakaian mereka. Wenren Wugu menjadi linglung setelah kesadarannya melayang ke dalam genangan nafsu. Dia akan gemetar dengan gelisah. Pada saat itu, dia ingin mati dan menyelesaikannya, tetapi dia kekurangan energi bahkan untuk bunuh diri. Namun, dia masih ingin melihat Wenren Wushuang sekali lagi. Wenren Wugu berbaring di karpet merah dengan rambut acak-acakan. Ada noda darah di sekujur tubuhnya. Kedua orang mesum itu telah menikmatinya dengan metode yang sangat menyiksa selama hampir 2 jam. Penyiksaan pada tubuh dan jiwanya telah mendorongnya ke ambang kematian. Tubuhnya sekarang sangat kesakitan. Rasanya lebih baik dia mati saja daripada mencoba hidup. Dia berantakan dan dia bisa merasakan kelelahan di seluruh tubuhnya. Kondisi mentalnya berada dalam rasa sakit yang paling tak tertahankan dari semuanya. Aku tidak bisa membiarkan Wushuang melihatku seperti ini. Aku telah menjadi wanita yang kotor, gumam Wenren Wugu, merenungkan betapa baiknya jika tergelincir ke dalam kematian yang tidak terlihat. Wenren Wugu telah meninggal di tengah area pemandian. Dia telah menggunakan pisau untuk memotong jantungnya. Itu adalah upaya untuk membuktikan bahwa dia bersih dengan membuang kotoran dari tubuhnya. Bak mandi itu bernoda genangan darah merah. Dalam sekejap, penginapan malam telah berubah menjadi kacau, tetapi dengan cepat diambil alih oleh keluarga Situ. Rumah bordil yang makmur ini sekarang telah menjadi bagian dari tanah keluarga klan Situ. Semua orang di kota 100 Miles dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres tentang tindakan keras keluarga klan Situ. Tapi dengan tambahan insiden di penginapan malam, awan gelap yang bergejolak sepertinya menutupi langit di atas kota 100 Miles. Semua orang di kota 100 Miles tahu bahwa tidak ada yang berani membuat keributan di penginapan malam dari awal bisnis hingga sekarang. Sosok berwibawa pelindung penginapan malam juga dikenal sebagai sosok yang menyeramkan juga. Tapi karena keluarga Situ berani menyebabkan keributan di sana, mungkinkah keluarga Situ memiliki hubungan dengan kekuatan di luar Xiantian dan kelas Raja Bela Diri? Beralih cerita, Huoyun Liuli bersorak dan menunjuk dengan gembira ke kota di ujung cakrawala. Mereka telah mengalami sebulan penerbangan tanpa akhir, dan akhirnya, mereka akan bisa sampai ke negara Changlang hari ini. Dalam rentang waktu sebulan, mereka telah bergegas dari istana surgawi ke negara Changlang terus-menerus tanpa henti, bahkan dengan binatang terbang mereka di sisi mereka. Kim Sui bisa membuatnya dalam waktu kurang dari separuh waktu jika dia bepergian sendirian. Namun, burung bersayap emas tidak memiliki cara untuk menyamai kecepatan burung api sekarang. Dan sedangkan, tentang berita kematian Wenren Wugo, suratnya telah di tangan Wenren Wushuang yang hanya memiliki beberapa kata. Sesuatu telah terjadi pada kakak perempuanmu, jangan pernah kembali. Pastikan untuk mengingat hal ini. Surat beberapa kata ini tidak ditandatangani dan membuat Wenren Wushuang sangat cemas. Dia harus kembali apapun yang terjadi. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang bisa diandalkan oleh kakak perempuannya. Menilai dari kepribadian Wenren Wushuang, dia pasti akan kembali, meskipun surat itu memperingatkannya untuk tidak melakukannya.
Dia tidak akan berhenti khawatir sampai dia melihat keadaan saudari perempuannya dengan matanya sendiri. Pada malam itu juga, dia meninggalkan Su Qing dan menuruni gunung. Beralih di kota 100 Miles, Yan Su dan Li Long, yang telah bersenang-senang, memikirkan orang yang telah disebutkan Situ Sang lagi. Dia adalah adik perempuan dari almarhum Wenren Wugu yang telah mereka perkosa, dan jauh lebih cantik dibandingkan dengan kakak perempuannya. Aku ingin tahu, bagaimana rasa adik perempuannya, ucap Li Long berkata dengan bercanda kepada Situ Sang. Untuk pria mesum seperti dia dan Yan Su, daya pikat seorang wanita memenangkan segalanya. Untuk ini, kita bisa menemukan Su Yi dari penginapan malam. Dia adalah orang yang paling sering berhubungan dengan sepasang saudara perempuan itu, dan dia telah mengurus semuanya di penginapan malam. Dia harus mengetahui keberadaan Wenren Wushuang, dan bagaimana menghubunginya. Jika senior khawatir dia tidak bisa kembali tepat waktu, kita punya waktu. Guru telah mengizinkan kita untuk tinggal 1 tahun untuk berlatih melalui pengalaman, bersama dengan beberapa kenikmatan, ucap Situ Sang menjelaskan rencananya yang dipikirkan dengan baik sambil tersenyum. Su Yi adalah seorang wanita muda dan cantik. Mereka tidak hanya bisa mendapatkan banyak informasi darinya, mereka juga akan membuatnya menulis surat untuk memancing Wenren Wushuang agar kembali. Jika dia menolak, mereka akan memusnahkan dia dan seluruh keluarganya. Su Yi sangat mengenal Wenren Wushuang. Dia pasti akan kembali selama dia mendengar sesuatu tentang kakak perempuannya. Adapun mengapa surat itu ditulis seperti itu untuk ketenangan pikirannya. Pada saat yang sama, itu adalah meninggalkan jalur belakang untuk dirinya sendiri, karena dia tahu bahkan jika dia menulis seperti itu, Wenren Wushuang akan tetap kembali. Beralih cerita di negara Changlang, restoran surga duniawi. Ketiganya menginap di restoran surga duniawi. Restoran surga duniawi masih sama seperti dulu. Tidak ada yang berani membuat keributan di sini. Sekte Pedang Langit pernah menjadi sekte yang sangat hebat di mata King Sui. Saat itu, kultivator Xiantian di puncak kelas 8 sudah dianggap sebagai eksistensi hebat di Sekte Pedang Langit. Changhai Mingyue, seorang Xiantian tingkat 10 telah menjadi yang terkuat di seluruh negara Changlang. Bahkan belum 2 tahun setelah dia pergi sebelum dia kembali untuk menemukan bahwa semuanya sudah menjadi tidak layak untuk disebutkan. Itu adalah perasaan yang aneh, namun menyenangkan baginya. Aku pikir kalian berdua harus tinggal di restoran surga duniawi ini selama 2 hari pertama. Aku ingin menjemput seseorang di Sekte Pedang Langit, lalu kita bisa kembali bersama, ucap King Sui memberitahu kedua wanita itu setelah berpikir sebentar. Mengapa kamu tidak beristirahat di sini untuk malam ini dan pergi besok saja, ucap Changhai Mingyue menasihati dengan lembut. Bahkan jika dia tidak lelah secara fisik karena terus bergerak, dia pasti sangat lelah secara mental. Benar, King Sui, tetap di sini untuk 1 malam. Kakak Mingyue dan aku akan menemanimu malam ini, ucap Huoyun Liuli menggoda King Sui, ekspresi genitnya sangat menggoda King Sui. Liuli, hentikan omong kosongmu. Changhai Mingyue menegur Huoyun Liuli setelah dia dengan malu memelototi King Sui, yang pada gilirannya, balas menatap kosong. Huoyun Liuli malah tertawa. King Sui melihat ke langit. Setengah sore telah berlalu, tetapi dengan kecepatan burung api saat ini, ada lebih dari cukup waktu untuk sampai ke Gunung Pedang. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi lebih awal dan kembali lebih awal, ucap King Sui. Dia berpamitan pada kedua wanita itu dan bergegas menuju Sekte Pedang. King Sui mengendarai burung api dengan kecepatan maksimum untuk pertama kalinya. Melakukan hal itu juga memungkinkannya mengetahui kekuatan burung api saat ini. Seperti yang diharapkan dari monster binatang iblis burung api dengan kecepatannya, Sekte Pedang Langit segera terlihat. King Sui tidak membuat keributan besar saat dia menuju ke Cloud Mist Peak. Dia melihat ke langit lagi. Matahari baru saja terbenam di barat. King Sui perlahan turun dari burung api yang tidak membuat banyak suara. Dia melompat dari punggung burung api di bagian bawah tangga batu Cloud Mist Peak,
dan melepaskan burung api untuk mendapatkan udara segar sesekali. King Sui mengikuti tangga batu dan perlahan-lahan naik. Dia tahu bahwa Ye Jiange biasanya tidak akan meninggalkan Cloud Mist Peak. Ketika King Sui mencapai puncak, dia melihat sesosok kecil bergerak perlahan dan berjemur di bawah sinar matahari senja. Setiap gerakan diiringi dengan auman harimau yang lembut. Siluet anggun dan sangat indah berdiri tidak jauh dari sosok kecil itu. King Sui mengenali keduanya, Ye Jiange dan Luan Luan, yang sudah lama tidak dia lihat. Tepat ketika King Sui menatap Ye Jiange, dia berbalik untuk menghadapi King Sui seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ada keterkejutan di matanya yang indah, tetapi dengan cepat digantikan oleh senyuman yang luar biasa seperti biasanya. Ayah! Dia tidak menyadari bahwa Luan Luan sudah berlari ke arahnya, suaranya yang lembut dan merdu sampai ke telinganya. Dia memeluk Luan Luan yang telah melemparkan dirinya ke pelukannya dengan senyum bahagia. "Gadis kecil, apakah kamu merindukan ayah?" ucap King Sui tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mencubit hidung kecil Luan Luan yang lucu. "Aku sangat merindukan ayah setiap hari. Ibu juga merindukan ayah." King Sui melirik Ye Jiange, yang berdiri tidak terlalu jauh dari mereka. Mendengar kata-kata Luan Luan, dia melihat senyum di wajahnya masih tetap tidak berubah. Dengan Luan Luan di pelukannya, dia mendekati Ye Jiange yang berjalan ke arahnya. "Apakah kamu baik-baik saja, Guru?" ucap King Sui menyambutnya dengan senyuman. King Sui merasa bahwa salam ini kurang tidak nyaman sekarang, dan kata "Guru" keluar dari mulutnya dengan sangat alami. "Ya, aku baik-baik saja. Luan Luan sangat merindukanmu. Kapan kamu kembali?" ucap Ye Jiange berhenti pada jarak 2 meter dari King Sui dan mengukurnya dengan serius. "Kamu menerobos." Ekspresi terkejut muncul untuk pertama kalinya di wajah Ye Jiange. Dia sangat halus dan selalu tabah. Itu benar, dan baru-baru ini King Sui tahu bahwa Ye Jiange sedang berbicara tentang Martial King. Orang-orang dari klan Ye dilahirkan dengan persepsi yang sangat kuat. King Sui melihatnya dengan mata surgawinya, bahwa Ye Jiange sekarang memiliki kekuatan Xiantian tingkat 6. "Selamat, dan jangan panggil aku guru mulai sekarang. Terlebih lagi, itu sangat tidak masuk akal dengan tingkat kultivasimu sekarang," ucap Ye Jiange berkata dengan gembira. Senyumnya mempesona. Itu memamerkan putih mutiaranya. Dia sangat anggun dan halus. Keanggunannya mengingatkan King Sui tentang nyonya istana dari aula berkabut. King Sui menyadari bahwa Changhai Mingyue dan Ye Jiange memancarkan aura yang sangat mirip dengan nyonya istana aula Misty Hall. Nyonya istana tampak mirip dengan Changhai Mingyue dan memiliki aura yang mirip dengan Ye Jiange. Setiap kali dia memikirkan salah satu dari mereka, dia secara alami akan diingatkan tentang mereka bertiga. Perasaan yang aneh. Changhai Mingyue adalah satu-satunya orang yang benar-benar terlibat dengan King Sui pada tingkat emosional, meskipun itu masih tampak tidak dekat atau jauh, yang membuatnya sedikit putus asa. King Sui bahkan tidak mempertimbangkan nyonya istana di aula berkabut dan Ye Jiange, terutama yang pertama. "Giliranku untuk melindungimu selamanya mulai sekarang, atau sampai separuh signifikanmu muncul," ucap King Sui tersenyum. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan panggil aku seperti itu mulai sekarang," ucap Ye Jiange dengan sedikit dendam, tapi tertawa di akhir kalimat. "Aku sudah terbiasa menganggapmu sebagai seorang guru. Jika aku tidak diizinkan untuk memanggilmu guru, lalu bagaimana aku memanggilmu?" ucap King Sui memberitahunya dengan nada serius. "Panggil dia istrimu," ucap Luan Luan menjawab dengan serius dan mengedipkan mata kristal besarnya di lengan King Sui. Baik King Sui dan Ye Jiange terkejut. Ekspresi wajahnya tidak wajar, tapi dia hanya mengulurkan tangannya yang halus untuk dengan lembut mengetuk kepala Luan Luan tanpa mengatakan apapun. "Luan Luan, siapa yang memberitahumu bahwa ayah harus memanggilnya begitu?" ucap King Sui bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, dia tidak melihat Ye Jiange yang memberinya tatapan rumit dari samping. "Ayah, kamu bodoh. Kamu ayah, dan dia ibu.
Lalu apalagi yang akan ayah panggil dia, jika ayah tidak memanggilnya istrinya, ucap Luan Luan tanpa ekspresi. Ini adalah pertama kalinya King Sui dihina sebagai orang bodoh. Dia tidak bisa membantu tetapi memandangi gadis kecil yang cerdik dan aneh ini yang memanggilnya ayah dengan heran. Sejak saat dia memeluknya, dia telah memanjakannya dan menyayanginya seperti dia adalah putrinya yang paling berharga. King Sui bahkan belum sepenuhnya 20 tahun sekarang. Dia telah mencapai alam martial king, dan di atas semua itu, auranya mirip dengan pegunungan yang tak tergoyahkan. King Sui memberi orang kesan tenang dan dengan demikian, dengan mudah menyebabkan mereka mengabaikan usianya. Jadi, bahkan jika dia memiliki anak perempuan berusia 7 tahun seperti Luan Luan sekarang, tidak ada yang akan terkejut. Nak, cepat beritahu ayah, bagaimana kamu tahu semua ini, ucap King Sui penasaran. Bagaimanapun, dia masih anak kecil. Di buku itu tertulis begitu. Aku bahkan meminta ibu mengajariku, ucap Luan Luan menjawab dengan pasti. Setelah berkeliling sebentar, mereka bertiga makan malam bersama seperti sebuah keluarga. Suasana hangat menyebabkan King Sui melamun beberapa kali. Bagaimanapun, anak itu memanggilnya ayah, dan memanggil wanita itu ibunya, jadi membatasi imajinasinya agar tidak menjadi liar adalah tugas yang mustahil. King Sui mengucapkan selamat tinggal pada mereka setelah makan malam. Alih-alih kembali ke kediamannya sendiri, dia memanggil burung api dan terbang menuju Suking Peak. King Sui mendarat di halaman Suking dengan mudah. Dia melihat cahaya di dalam ruangan dan melihat sosok dengan lekuk tubuh yang sangat indah. King Sui dapat dengan jelas mengidentifikasi bahwa itu adalah Suking. Dia diam-diam melangkah ke ruang tamu dan melihat Suking menggambar garis besar sesuatu hanya dengan tali. Saat King Sui masuk, dia dengan tanggap memandang ke arahnya. Jika itu adalah Suking, King Sui akan menebak bahwa itu mungkin efek dari kultivasi duo. Tetapi bagi Ye Jiange, King Sui hanya bisa menebak bahwa itu adalah bakat bawaannya yang luar biasa dalam kemampuan sensorik yang diwarisi dari klannya. Wajah yang agak tipis dan lembut menambahkan sedikit lebih feminitas sampai batas tertentu. Matanya yang tajam dan indah berair berkedip beberapa kali karena tidak percaya pada King Sui sebelum dia dengan cepat berlari ke arah pria yang tersenyum padanya. Lengannya melingkari lehernya dengan erat, dan tubuhnya yang berkembang dengan baik, dewasa, dan halus dipasang erat ke lengan King Sui. Aroma samar tercium ke hidung King Sui. Aku merindukanmu, sungguh, setiap hari. Suara Suking lembut, seperti bisikan. King Sui memeluk wanita cantik dan memikat ini dengan erat, mendengarkan kata-kata cinta yang dalam, dan menikmati ekstasi yang muncul dari kontak di antara kulit mereka. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, King Sui sudah mencium bibir seksi menggoda itu, menghisapnya dengan liar. Suking membalas ciuman itu dengan penuh semangat, dengan mata tertutup. Lidah kecilnya terjerat dengan King Sui. Orang bisa tahu dari tindakannya yang penuh gairah betapa dia merindukan King Sui. Kedua tangannya naik dari pinggang ramping ke pantat bundar yang gagah itu, membelai dan merasakan getaran lembut dan goyangannya. King Sui ingin melahapnya saat dia dengan gila menanam ciuman di wajah, leher, telinga, dan bahkan membenamkan wajahnya ke dua puncak gunung itu. King Sui, bawa aku ke kamar. King Sui menggendongnya menuju ke kamar, dan menendang pintu kamar. Di atas ranjang empuk, spray bersih berwarna merah jambu memancarkan pesona yang memikat. King Sui telah menyala, dan dengan sangat cepat, mereka berdua melepas pakaian mereka. Tatapannya jelas namun menggoda, dengan sedikit perasaan malu dan keras kepala. Namun, ketika terlibat dalam tindakan yang paling memalukan dengan King Sui, tatapan yang dia tunjukkan hanyalah rasa malu dari seorang wanita dewasa dengan sedikit harapan. Harapan, apa yang dia harapkan? King Sui juga sedikit bingung. King Sui, ucap Suking tersentak dan berkata dengan lembut. Apa kamu merasa nyaman? Beritahu aku jika ada sesuatu yang membuatmu tidak puas, ucap King Sui menyeringai. Wajah Suking menjadi lebih merah, dan momen pesona lembut itu telah menyebabkan King Sui jatuh linglung.
Ketika seorang wanita berhubungan seks, pesona yang dipancarkan sangat menarik dan kecantikannya tak tertandingi. Haruskah kita melakukannya seperti sebelumnya, ucap wanita itu. Suara Zhu Qing sangat lembut sehingga hampir tidak bisa didengar. Lain waktu, King Sui mencoba mengingat. Di lain waktu, dia juga menggunakan teknik duo cultivation ini. Ketika mereka berdua hampir menggunakan semua posisi bercinta yang dia tahu. Mungkinkah dia suka melakukannya dalam berbagai posisi? Darah King Sui mendidih hanya dengan memikirkannya, membalikkan Zhu Qing dan mengangkat pantat putih saljunya yang gagah ke atas. Teriakan menggoda di ruangan itu bertahan selama hampir 2 jam. Setelah King Sui ganti oli, dia teringat bahwa dia belum bertemu Wenren Wu Suang. Apakah Wu Suang baik-baik saja? Aku belum mengunjunginya, ucap King Sui dengan santai bertanya pada Zhu Qing yang ada di pelukannya dengan mata tertutup, merasa puas. Wu Suang telah mudik 10 hari yang lalu. Dia berkata bahwa dia harus menyelesaikan sesuatu, ucap Zhu Qing membuka matanya. Apa? Mudik? Bagaimana dia mudik tanpa menungguku? Ucap King Sui sangat terkejut dan bertanya dengan cemas. Dia mengatakan sesuatu terjadi di tempat tinggalnya, dan harus segera pulang. Dia membawa burung vermilion putih milikku. Aku ingin menemaninya, tapi dia menolak tawaranku, ucap wanita itu. King Sui tahu itu buruk. Itu hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah terjadi pada Wenren Wugu, dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Dia adalah seorang pembudidaya Xiantian dasar, jika ada pembudidaya Xiantian dari tingkat yang lebih tinggi. Kecepatan burung vermilion putih tidak lambat. Sudah 10 hari sejak dia pergi dan dia tidak tahu apakah burung apinya bisa menyusulnya jika dia harus buru-buru kembali sekarang. Namun, dia masih harus mengejarnya. Pada saat itu, pikiran King Sui beredar dengan sangat cepat. Aku harus segera menyusulnya. Wu Suang mungkin dalam masalah, ucap King Sui menolak niat baik Zhu Qing untuk kembali bersamanya. Dia mengenakan pakaiannya, menciumnya, dan menyuruhnya memberitahu Ye Jiange keesokan harinya bahwa dia telah kembali, dan memberitahu Ye Jiange untuk tidak khawatir. Dia kemudian pergi di tengah tatapannya yang rumit dan mengkhawatirkan. Dia mengambil burung api dan bergegas ke restoran surga duniawi. King Sui berdoa agar Wenren Wu Suang baik-baik saja, dan saudara perempuannya juga baik-baik saja. Jika tidak, kemungkinan klan Qing akan berada dalam bahaya juga. Berpikir tentang itu, King Sui berkeringat dingin. King Sui mendarat di restoran surga duniawi dan tanpa sepatah kata pun, merasakan ruangan tempat kedua wanita itu berada dengan sens spiritualnya. Syukurlah, mereka berdua berada di ruangan yang sama. Dia hanya perlu bergegas ke satu ruangan. King Sui menggedor pintu dan membanting pintu hingga terbuka dengan salam singkat. Namun, kedua wanita itu masih terkejut dengan perilaku biadab King Sui. King Sui sedang tidak berminat untuk menghargai penampilan kedua wanita itu, terutama penampilan Chang Hai Mingyue yang sangat cantik tanpa riasan. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Huoyun Liuli tidak memakai masker. Wajahnya telah sembuh sempurna, dan dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Aku memiliki sesuatu yang mendesak dan harus segera kembali. Apakah kalian ingin kembali denganku di atas punggung burung apiku sekarang, atau menunggu sampai besok karena Liuli tahu jalannya? King Sui menyampaikan langsung ke intinya. Wajah cantik Chang Hai Mingyue memandang King Sui untuk beberapa saat, lalu berkata, King Sui, kamu bisa kembali dulu. Liuli dan aku akan menyusulmu. Kamu berhati-hatilah. Untuk pemahaman Chang Hai Mingyue, King Sui tersenyum dan mengangguk, lalu dengan cepat pergi. Chang Hai Mingyue tahu bahwa King Sui harus segera kembali, dan kemampuannya serta kemampuan Liuli tidak lagi banyak membantunya. Mereka tidak bisa menambah bebannya. Di punggung burung api, King Sui memasuki alam valet jade immortal tanpa penundaan. Dia hanya perlu memberitahu burung api itu arah angin. Dia juga memberitahu burung api dengan sens spiritualnya untuk memeriksa jejak burung vermilion putih. Beralih di kota 100 Miles. Arogansi klan Situ bahkan lebih besar dari sebelumnya.
Dengan seorang kultivator yang berada di puncak Xiantian, siapa di kota 100 Miles yang berani melawan mereka? Mereka merampas kembali properti yang sebelumnya terpaksa mereka lepaskan, dan mereka yang telah menyerang mereka ketika mereka jatuh sekarang semua diberi perlakuan yang lebih keras. Klan Situ membuat contoh mereka ke klan Qing, klan Xi, dan klan Yu. Dengan kemampuan klan Situ saat ini, mereka bisa memusnahkan semua klan utama di kota 100 Miles dengan mudah dan cepat. Namun, klan Situ tidak merasa puas dengan itu. Mereka ingin melakukannya dengan sangat lambat. Mereka ingin membiarkan mereka merasakan siksaan dan ketakutan, lalu melemparkan mereka ke dalam depresi. Beralih di klan Qing, semua orang mengerutkan kening, terutama Qing Yi. Dia tahu bahwa sesuatu telah terjadi di penginapan malam, dan dia tahu bahwa Wu Suang, yang bersama putranya, adalah adik perempuan dari kepala penginapan malam. Tapi sekarang, orang terkuat klan Qing adalah Mingyue Gelou, dan Qing Yi tidak ingin membahayakannya. Dia juga wanita putranya, dan Qing Yi sudah tahu itu sejak lama. Tidak mungkin klan Situ membiarkan klan Qing hidup damai. Karena King Sui telah menyebabkan banyak kerugian klan Situ saat itu. Selanjutnya, penghinaan terbesar klan Situ adalah ketika klan Qing dengan paksa merebut si King Zuang. Yang mereka inginkan adalah prosesnya. Hanya dalam waktu setengah bulan, klan Situ menghancurkan beberapa bisnis milik beberapa klan besar, termasuk klan Qing. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan kepada semua orang kemampuan kuat klan Situ. Mereka menghajar habis-habisan tuan tua ahli Xiantian dari klan Yu, yaitu Yu Donghao. Beruntung Yu Donghao tidak dibunuh mereka, tetapi dia terluka cukup parah. Itu bagus bahwa klan Situ hanya mencoba untuk memamerkan kehebatan mereka kepada klan Qing, klan Yu, dan klan Xi, dan tidak membunuh Yu Donghao. Setelah mengetahui kemampuan mereka, klan lain hanya bisa berulang kali menahannya, dan bahkan Mingyue Gelou tidak diizinkan untuk keluar. Itu karena semua orang di 100 Miles City tahu bahwa dua ahli dari klan Situ sangat bejat cabulnya. Hanya dalam waktu singkat ini, mereka telah bermain dengan cukup banyak wanita di kota 100 Miles secara terbuka, di siang bolong. Mereka yang menghalangi jalan mereka semuanya dibunuh secara langsung, dan bahkan ada satu keluarga yang telah dimusnahkan. Sekarang, banyak orang terus-menerus gelisah, tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun meski mereka merasa marah. Apa? Kamu mengatakan bahwa klan Qing sekarang memiliki kultivator Xiantian wanita, dan sangat muda dan cantik, ucap Li Long memandang Situ Sang dengan heran. Dia belum puas akhir-akhir ini. Para wanita yang mereka perkaos tidak terlalu menarik minatnya. Tapi sekarang, mendengar bahwa ada seorang kultivator Xiantian wanita, dia sekali lagi bersemangat. Dan untuk berpikir bahwa dia masih muda dan cantik. Dengan sangat cepat, Li Long dan Yan Su mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan Mingyue Gelou, bahkan gambaran dirinya. Melihat wanita cantik dan berwujud baik itu, kegembiraan mereka yang meningkat bahkan lebih tinggi sekarang. Saudara junior, bagaimana kalau kita biarkan bekerja untuk keluargamu, ucap mungil kurus dengan tersenyum jahat. Hari ini sudah larut, besok kita akan pergi ke klan Qing untuk melihat kecantikan Xiantian itu. Li Long memandang Yan Su dan Situ Sang dan berkata sambil tersenyum. Merasa bahwa dia tidak puas secara visual akhir-akhir ini, dia tiba-tiba tidak cemas ketika mengetahui bahwa ada wanita berkualitas tinggi. Makanan yang lezat akan terasa lebih enak saat perlahan dimakan. Keesokan paginya, seekor burung vermilion putih raksasa datang ke kota 100 Miles. Itu adalah Wenren Wu Suang yang bergegas kembali, dan lokasi targetnya adalah penginapan sedap malam. Dia menarik banyak perhatian di udara, dan berita menyebar dengan cepat. Bagaimanapun, burung vermilion putih juga merupakan binatang yang bermutasi, dan meskipun tidak sebanding dengan burung api King Sui, itu juga binatang terbang Xiantian. Dia langsung mendarat di pintu masuk penginapan malam. Wenren Wu Suang tidak bisa menunggu, dan dengan cepat, dia melompat dari punggung burung vermilion putih. Sekarang ada banyak wajah segar,
tapi sebagian besar masih wanita yang dia kenal sebelumnya. Sebagian besar dari orang-orang ini dipaksa oleh klan Situ untuk tinggal di sini. Nona kedua, seseorang berteriak dengan heran. Mendengar teriakan itu, para wanita yang mengetahui tentang Wenren Wusuang semua memandang wanita yang cemas dan cantik itu. Wajah mereka memucat karena ketakutan. Wenren Wusuang, dia adik perempuan dari wanita yang dimainkan sampai mati. Tiba-tiba, suara bahagia seorang wanita terdengar. Cepat, seseorang beritahu tuan muda Situ. Katakan padanya bahwa wanita yang mereka tunggu sudah kembali. Adik perempuan dari wanita yang dimainkan sampai mati itu. Mendengar itu, Wenren Wusuang merasa seolah-olah baru saja disambar guntur, dan berdiri di sana dengan linglung. Matanya berangsur-angsur memerah, dan dia langsung menebaskan pedangnya ke arah wanita yang baru saja berbicara. Teknik pedang alam kebenaran. Ini adalah terobosan Wenren Wusuang setelah King Sui pergi. Tapi saat ini, tebasannya yang berisi amarah besar, menebas leher wanita itu sampai kepalanya terpisah di pintu masuk penginapan malam. "Aoh, pembunuhan, tolong," ucap seseorang dengan ketakutan. Wenren Wusuang memegang pedang tajam yang masih meneteskan darah, dan melangkah ke tempat yang sekarang terasa aneh dan sedingin es baginya. Segala sesuatu yang seharusnya begitu akrab baginya menjadi begitu keras di matanya, seolah-olah dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Begitu dia melangkah ke aula, Wenren Wusuang melihat beberapa penjaga dengan tubuh kekar yang seharusnya menjaga penginapan malam untuknya. Mereka adalah para kultivator yang telah mencapai puncak Hautian setelah gurunya menghabiskan berton-ton pil mahal untuk membuatnya hanya untuk tujuan melindungi kakak perempuannya. "Nona kedua," ucap pemimpin jaga merasa bersalah. Ketika dia melihat Wenren Wusuang, dia langsung berlutut. "Di mana kakakku?" Suara tanpa emosi dan sedingin es Wenren Wusuang terdengar, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuh dan kesedihannya. Dia memancarkan amarah seolah dia ingin membakar semua yang dia lihat. "Nona pertama, dia, tidak mungkin. Kakakku pasti masih hidup, tidak mungkin. Bagaimana dia bisa tega meninggalkanku?" Air mata mengalir di wajah cantiknya yang seperti batu giok. "Di mana kakakku?" Wenren Wusuang bahkan tidak melirik beberapa pria yang berlutut di tanah. Saat ini, beberapa pria yang mengenakan seragam penjaga datang dari jauh, pakaian mereka berantakan. Mereka tampaknya sangat bangga dengan penampilan mereka yang bejat dan tidak terkendali. "Saudara Seven, sungguh sangat bagus menjadi penjaga di sini. Tempat yang tidak pernah berani aku impikan, wanita yang tidak pernah mampu aku ajak bermain, sekarang semuanya membungkuk ke selangkanganku," ucap seorang pria muda kurus dengan pakaiannya yang berantakan. Pria itu langsung tertarik pada Wenren Wusuang saat dia melangkah keluar. Tanpa berkedip, dia memandang Wenren Wusuang, dan bergumam hanya setelah mendengar teriakan, "Saudara Viv, lihat betapa cantiknya gadis itu. Mungkinkah dia juga wanita dari penginapan sedap malam ini? Ayo kita bersenang-senang. Bagaimana kita bisa melewatkan gadis berkualitas tinggi ini? Kali ini, kau tidak diizinkan untuk mendahuluiku." Setelah saudara Seven menyelesaikan kata-katanya, dia dengan cepat menuju ke tempat Wenren Wusuang berada. Orang-orang yang berlutut di depan Wenren Wusuang langsung menutup jalan masuk, dan pada saat yang sama menghalangi pandangan pedang Wenren Wusuang yang berlumuran darah. "Sungguh gadis yang cantik, saudara Viv. Gadis ini benar-benar bisa dikatakan sebagai gadis suci seperti yang kau sebutkan." "Puff." Kata-kata saudara Viv bahkan belum selesai ketika dia melihat bayangan pedang melintas. Dia hanya merasakan dingin di lehernya, dan kemudian dia diselimuti kegelapan. Orang bernama Seven dalam keadaan linglung tidak berani mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Saudaranya yang beberapa saat yang lalu bersenang-senang bersama dengan seorang wanita, sekarang terbaring dalam genangan darah dengan keadaan tanpa kepala. Kemudian, disusul dia juga mengalami kejadian yang sama. Nona pertama dimakamkan di kuburan tak bertanda di pusat kota 100 Miles. "Apakah kalian akan bunuh diri atau aku yang melakukannya?"
Setelah Wenren Wusuang selesai bahwa dia berbalik dari ketujuh tua yang masih pingsan, dia melirik ke arah beberapa bawahan yang dulu setia kepada mereka. Nona kedua, lawan kami terlalu kuat. Kematian kami tidak ada artinya, tapi Anda tidak boleh tinggal di sini lagi. Ada seorang kultivator di klan situ yang berada di puncak Xiantian. Setelah pemimpin keamanan jaga menyelesaikan kata-katanya, dia menghunuskan pedangnya dan bunuh diri di hadapan Wenren Wusuang. Pria lain juga secara berurutan melakukan hal yang sama. Itu karena bahkan jika mereka membalas, nasib mereka akan tetap sama. Mereka lebih baik menjaga kehormatan mereka. Wenren Wusuang menuju ke lantai 5, dan mengeluarkan busur hijau tua dan 3 anak panah emas dari kompartemen tersembunyi. Busur hijau tua itu hanya sepanjang 2 kaki, dan memiliki aura yang kuat dan kuat. Beralih toko obat klan King, Min Yue Glow menghadapi terbitnya matahari, dan secara bertahap menampilkan bentuk harimau. Setiap kali dia menyerang, itu akan disertai dengan auman harimau yang keras. Setiap kali dia bergerak, itu terlihat sangat alami. Tidak hanya sangat cantik, tapi dia juga memancarkan pesona menggoda, ketenangan yang hebat, dan juga memberikan perasaan alami. Jika King Sui ada di sekitar, dia pasti akan terkejut menemukan bahwa Min Yue Glow telah mencapai puncak alam tidak jelas dalam bentuk harimau. Tepuk tangan terdengar di belakangnya dan sebuah suara berbicara, "Indah, sungguh indah. Bahkan lebih indah daripada gambarnya." Saat itu, sekelompok 10 orang lebih mengalir masuk, dengan Li Long sebagai pemimpin. Ketika dia melihat Min Yue Glow, dia bertepuk tangan dan memuji. Min Yue Glow mengerutkan kening saat dia melihat orang-orang ini yang tampaknya tidak datang dengan niat baik. Dia juga tahu tentang kejadian baru-baru ini di kota 100 Miles. Lahir dengan saluran meridian yang bersih sepenuhnya, sense spiritualnya sangat sensitif. Dengan satu pandangan, dia bisa mengatakan bahwa duo yang memimpin, terutama pria kurus yang berbicara, adalah eksistensi yang tidak bisa dia menangkan pada kondisinya saat ini. Dia sangat jelas dengan siapa mereka, dan mereka terlihat persis seperti yang diisukan. Klan situ akan mengambil tindakan terhadap klan King. Min Yue Glow tidak panik, tetapi tatapannya tampak sangat rumit saat dia melihatnya. "King Sui, di mana kamu? Aku benar-benar ingin melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Ini mungkin hari di mana kita mengucapkan selamat tinggal selamanya, tapi aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantumu melindungi keluarga ini, tanpa penyesalan," gumam Min Yue Glow melihat ke kejauhan. "Nak, apa yang ibumu dan kamu miliki semuanya diberikan oleh King Sui. Sekarang, ibu harus keluar, dan ibu hanya bisa berharap bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak memiliki hati nurani dan akan bersedia memberimu kehidupan." Min Yue Glow mati rasa, air mata menetes di wajahnya. Dia tidak tahan berpisah dengan putrinya, tetapi dia juga tidak bisa memunggungi klan King. Hari ini, untuk pria yang telah memberikan segalanya padanya, dia bahkan akan rela bertarung sampai nafas terakhirnya. Jika dia melarikan diri sendiri, lalu bagaimana jika dia hidup? Dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Bei kecil, bawa Yu Chang, dan King Hu, King Yu, kalian turun ke ruang bawah tanah. Jangan keluar apapun yang terjadi. Ingat, ucap King Yi berkata dengan cemas. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku ingin berdiri di samping dan bertarung dengan semua orang, ucap King Bei tanpa rasa takut. Karena itu masalahnya, mari kita hadapi bersama, ucap paman ketiga King Sui menghela nafas tak berdaya. Tapi siapa yang akan memahami perasaan rumit King Yi saat ini? Dia tidak bisa membiarkan dirinya sendiri terbunuh, karena dia belum tahu kalau anaknya baik-baik saja. Mungkinkah dia bahkan tidak dapat melihat putranya untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal? Putranya adalah seorang jenius yang diberkati oleh surga, dan jika diberi waktu, dia pasti bisa membawa klan King ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Sayang sekali dia tidak akan bisa hidup untuk melihat hari putranya menuju ke klan Yan. Juga tidak melihat gadis malang yang memanggilnya sebagai ibu.
King Yi tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk mengetuk bagian belakang kepala King Bei dan membuatnya pingsan. Dia kemudian mengulangi langkah yang sama ke si kecil Yu Chang juga. Ketika King Yi melakukan itu, paman ketiga King Sui juga melakukan hal yang sama pada King Hu. Sangat disayangkan bahwa King Yu sepenuhnya siap dan dengan keras kepala menghindarinya. Mereka kemudian dengan cepat menempatkannya di ruang bawah tanah yang paling tersembunyi dan unik. Ketika King Yi dan yang lainnya keluar, mereka menemukan bahwa Ming Yue Gelou sudah terlibat perkelahian dengan pihak lain. Selama kamu mau pergi bersama kami tidak akan menyakiti sedikit pun, dan gaya hidup masa depanmu pasti akan jauh lebih baik daripada apa yang kamu alami sekarang. Apalagi, ada kami berdua untuk menemanimu. Kami pasti akan membuatmu merasa sangat nyaman, dan kamu tidak harus hidup seperti janda seperti yang kamu lakukan sekarang, ucap Li Long tersenyum cabul. Setelah dia melihat Ming Yue Gelou, perasaan terbakar di tubuhnya menjadi berkali-kali lebih kuat. Ming Yue Gelou menyipitkan matanya, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, juga tidak memandang orang-orang ini. Hanya saja tangannya sudah memasang kuda-kuda bentuk harimau. Setelah beberapa saat, dia berkata secara bertahap, jika aku pergi dengan kalian, akankah kalian melepaskan klan King? Tidak peduli berapa biayanya, dia harus melindungi King Yi, bahkan jika itu hanya demi King Sui. Ming Yue Gelou, ucap King Yi dan yang lainnya sudah bergegas untuk berdiri di samping Ming Yue Gelou. Kalian sudah datang, ucap Ming Yue Gelou tersenyum kecil. Ming Yue Gelou, sulit bagimu. Kami tidak akan membiarkanmu melakukan ini. Jika tidak, bagaimana klan King kita memiliki wajah untuk hidup di masa depan, ucap King Yi berkata, matanya merah. Ming Yue Gelou menggelengkan kepalanya, semua yang aku miliki diberikan kepada King Sui. Aku sangat senang bisa melakukan ini. Aku bersedia melakukan ini. Anda tidak tahu betapa pentingnya Anda untuk King Sui. Bibi, untuk King Sui, dan untuk Yu Chang kecil. Saat Ming Yue Gelou mengatakan ini, air mata membasahi matanya. Kami tidak setuju. Hari ini bahkan jika kita harus melawannya dan mati, kita tidak akan setuju dengan ini. King Yu berteriak dengan keras. Dia selalu memanggilnya saudara ipar perempuannya, dan telah lama memperlakukannya seperti istri King Sui, saudara iparnya. Bagaimana seseorang bisa berdiri di samping dan melihat ini terjadi? Jika saudari ipar bersikeras melakukan ini, maka aku akan bertarung sampai mati di sini hari ini. Aku tidak akan memiliki wajah untuk menjaga diriku untuk tetap hidup, atau wajah untuk bertemu dengan adik King Sui, ucap King Yu tanpa sedikit pun takut di setiap kata-katanya. Hahaha, dia pasti akan pergi bersama kita. Sedangkan untuk kalian, aku tidak keberatan untuk membunuh setengah dari kalian dulu, ucap Situ Sang tersenyum dan berjalan, dengan senyum kejam di wajahnya, nadanya sangat menakutkan. Saudara senior, aku akan membiarkan kalian berdua membawa wanita itu pulang. Sedangkan sisanya, jika kalian menyukainya, kalian bisa membawanya pulang juga, ucap Situ Sang menyeringai.